ekspedisi Gunung Lawu tahun 2021 dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Haspala yang ke-28 tahun. Sekaligus kita laksanakan bersih gunung untuk mengambil sampah-sampah yang ada di Gunung Lawu. Beberapa lokasi yang akan kita sisir. Pada peringatan ini tim Haspala komplit 13 orang untuk melakukan ekspedisi bersih gunung, di samping juga peringatan, sekali lagi untuk peringatan 28 tahun Haspala. Kita 13 personil menggunakan minibus perjalanan pukul 20 dari Kota Malang menuju ke pos pendakian Candi Cetro. Di situ kita melakukan registrasi. Setelah kita istirahat sejenak, kita melakukan registrasi. Tidak lupa senior kami Bapak Harsono menyematkan skraf sebagai penanda bahwa antara tim Haspala dengan tim pendaki yang lain ada perbedaan, dan itu sebagai tanda yang bertujuan untuk meminimalisir gangguan ataupun hambatan lainnya yang ada di jalan, dengan tujuan utamanya seperti itu. Perjalanan pertama kami dimulai sekitar pukul 9 pagi. Kemudian awal perjalanan kita bertemu dengan situs kuno yang bernama Candi Ketek. Masih terlihat sangat megah Candi Ketek. Di sana kita sempat bersuah foto bersama tim maupun individu. Kurang lebih setengah jam perjalanan kita sampai pada sebuah sumber patirtan di sana. Patirtannya begitu jernih airnya. Itu kesempatan kita untuk mengambil air yang pertama sebagai bekal nanti untuk di atas. Walaupun nanti di pos 3 akan ditemukan lagi ya, karena ini sebagai langkah awal kita apabila di atas tidak ada air atau mungkin sumbernya macet. Sampai di patirtan itu kita melakukan perjalanan sampai kurang lebih sekitar jam 12. Beberapa rekan kita ada yang mulai gandol ya, mulai ada yang di belakang karena kondisi fisik yang memang mungkin belum memadai untuk ekspedisi ini ya. Nah, akhirnya beberapa dari kami menunggu untuk mereka bergabung lagi. Bahkan beberapa rekan kita juga turun lagi ya, untuk ngecek seberapa jauh rekan kita. Dan ternyata kita patut bersyukur, rekan kita ternyata hanya terpaut 50 meter dari situ. Kemudian kita sempat juga beristirahat di pos 3, dan di sana sumber sangat banyak sekali ya, airnya sangat jernih, bisa langsung minum, sangat recommended sekali. Nah, di situ kita melakukan yang namanya istirahat, kita makan, kita bikin kopi, kita bersendaguro sejenak di sana untuk melepas lelah. Dari pos 3 untuk menuju ke pos 4, hal seperti yang pertama terjadi lagi. Teman kita ada yang gandol di belakang karena kondisi fisik sekali lagi, tetapi itu tidak
menutup semangat mereka dan semangat kita juga untuk membantu rekan-rekan kita, dan itu yang harus digarisbawahi oleh seluruh rekan-rekan pendaki. Apabila ada rekan kita yang tertinggal jauh di belakang, jangan ditinggal ya. Ini karena untuk meminimalisir bahaya ya. Siapa tahu kita sudah jauh ke depan, ternyata rekan kita masih di belakang dan kita nggak tahu kondisinya, kita nggak tahu apa-apa, kita langsung berangkat sendiri. Itu sangat tidak disarankan ya. Makanya ketika belum sampai jauh atau kita mungkin sudah merasa agak jauh, tunggu beberapa saat agar rekan-rekan kita menyesuaikan. Kemudian jangan lupa disemangati, itu adalah kuncinya. Menuju pos 4, saya sendiri sempat menunggu kurang lebih sekitar setengah jam, kemudian memberikan kode haspala, kemudian ada jawaban jaya, dan itu terdengar sangat kecil sekali. Akhirnya saya tunggu dengan beberapa rekan di sana sampai akhirnya rekan-rekan kita bergabung untuk berkumpul lagi dengan kita di pos 4. Walaupun dengan sangat payah sekali mereka ya, tapi itu adalah salah satu cara kita ya kan, untuk menyemangati agar mereka tidak lebih down lagi ya, salah satu kuncinya. Kemudian setelah sampai pos 4 kurang lebih kita jalan lagi pukul 3 sore, kita menuju ke area yang bernama Bulak Peperangan. Padahal awalnya kita rencana kita mau camp itu ada di Gupak Menjangan, atasnya lagi. Setelah saya berjalan dengan beberapa rekan sampai di pos Bulak Peperangan, itu sekitar pukul setengah 6 sore. Akhirnya saya membuat keputusan untuk camp di sana karena melihat kondisi rekan-rekan kita yang di belakang kayaknya sudah sangat payah. Tapi sekali lagi teman kita tidak down ya, semangatnya tidak down, semangat tempurnya dapat ya. Dan syukur ketika kita sudah berkumpul di Bulak Peperangan, kita melakukan giat di sana, masak, menggoreng ya kan, kemudian masak nasi, dan itu mungkin yang jarang sekali ya dilakukan oleh para pendaki. Kita bagi tugas, ada yang masak nasi, ada yang bikin pisang coklat gitu ya, ada yang bikin kuah, ada yang goreng telur. Mantap sekali waktu itu. Jadi sepertinya kegiatan kita yang sebelumnya memakan tenaga ekstra, tenaga kita sepertinya pulih waktu di Bulak Peperangan dengan aktivitas kita bercanda, aktivitas masak-memasak, kemudian kita bermain game sejenak juga gitu. Sampai kita tidak terasa menunjukkan pukul kurang lebih 10 malam, kita tutup tenda, beristirahat, menghimpun tenaga untuk keesokan harinya. Pagi harinya senior kita Pak Arsono sempat bangun untuk membangunkan rekan-rekan ya. Kadang kalau sudah capek itu dibangunkan susah gitu ya, tapi syukur teman-teman akhirnya bisa bangun walaupun dalam kondisi mungkin masih payah, masih ngantuk gitu ya. Akhirnya kita melakukan perjalanan di puncak, kita melakukan perjalanan ke puncak. Akhirnya kita sampai di Gupak Menjangan ya. Di situ saat melakukan perjalanan kita melihat kondisi di Gupak Menjangan. Di sana sangat bagus sekali, view Gunung Lawu sudah terlihat. Kemudian ada savana, kita melewati savana yang sangat mirip sekali dengan
Gunung Butak yang ada di Malang ya, atau Gunung Kawi. Nah itu sangat mirip sekali dengan area situ. Bahkan sempat teman-teman seperti di Gunung Kawi ya, Gunung Butak ya, seperti itu. Dan memang pesonanya sungguh luar biasa di sana ya. Nah, kita sampai bersuah foto di sana dengan teman-teman, dengan seluruh tim gitu. Bahkan kita sempat berkenalan juga dengan beberapa rekan pendaki yang ada di sana. Dan tidak lupa kita melewati di salah satu punden ya, semacam pertapaan kuno yang menurut masyarakat sekitar itu adalah peninggalan Prabu Brawijaya. Jadi selain kita mendaki, kita dapat juga sisi sejarah ya. Akhirnya pada perjalanan berikutnya kita sampai pada warung tertinggi di Jawa ya kan, yaitu di warungnya Mbok Yem bersama monyetnya itu ya, si Temon. Itu sangat legend sekali ya. Kita sempat mampir ke sana, walaupun saya tidak bertemu, kita tidak bertemu langsung dengan Mbok Yem karena ketika saya lihat beliau sedang goreng-goreng, jadi kita nggak sempat berfoto bareng di sana. Tapi paling tidak kita sudah sangat senang di sana sambil minum teh, minum kopi, istirahat di sana untuk melakukan perjalanan ke puncak. Di perjalanan puncak kita melewati jalan berbatu yang kalau kita tidak hati-hati, karena waktu itu memang ada sedikit gerimis ya. Tapi untungnya ketika kita ke sana ternyata tidak habis gerimisnya. Akhirnya kita menuju ke puncak dengan jalan berbatu tersebut dengan sangat hati-hati sekali, karena reruntuhannya kalau kita memang tidak hati-hati kena teman kita di bawah. Kita berjalan beriringan untuk menuju puncak sampai akhirnya kita tiba di sebuah pos yang tidak terpakai. Kemudian saya melipir ke kanan, tibalah kita di puncak Argodumilah, puncak Gunung Lawu. Di sana kita saling memberi selamat, kita saling memberikan semangat kepada teman-teman yang telah sukses walaupun dengan jerih payah, tenaga yang sangat terkuras. Akhirnya kita bisa tiba ya, dan itu puncak itu sekali lagi sebuah bonus untuk kita. Untuk saya pribadi, saya bersyukur karena rekan-rekan dengan semangatnya akhirnya bisa mendapatkan bonus puncak. Nah, di sana kita melakukan sebuah ritual kita ya. Ritual kita yaitu mengambil sampah. Karena memang program kita adalah ekspedisi bersih gunung, kita membersihkan sampah yang ada di sana. Di puncak sampai pada perjalanan turun kurang lebih kita mendapatkan 2 trash bag ya, 2 trash bag itu kita bawa turun untuk kita serahkan di pos pendakian. Itu sekilas tentang perjalanan kami di Gunung Lawu. Yang perlu kita ingat teman-teman, kita selaku penggiat alam bebas, pecinta alam, yang perlu saya ingatkan untuk rekan-rekan semua yaitu jaga selalu kebersihan alam kita, dan tidak lupa dan tidak kalah penting lagi jaga lingkungan kita, bersihkan lingkungan kita dari sampah ya. Perlu diingat, gunung bukan tempat sampah, bawa sampah kita turun, itulah yang akan menjadikan kita sebagai orang-orang hebat. Ketemu lagi dengan pendaki Nusantara untuk pendakian selanjutnya. Salam lestari.